dan selamat datang kembali. Kami ucapkan setelah beberapa pekan kita libur, Bapak Ibu dimanapun berada, selamat datang kembali. Sekali lagi kami ucapkan di kajian rutin Sahabat Ilmu dan Mais bekerja sama dengan ANB Channel, yang mana kajian rutin ini selalu kita selenggarakan insya Allah setiap hari Selasa pekan pertama dan pekan ketiga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 15 April 2025 Masehi, insya Allah masih akan mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan adab dan sunnah harian dari kitab rangkaian sunnah-sunnah harian karya Dr. Abdullah Al-Surah Habibullah Ta'ala. Dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Dan sebelum kajian dimulai, ada beberapa hal yang kami ingatkan kembali jamaah sekalian. Pertama, sama-sama kita luruskan niat, kembali meluruskan hati kita, menata hati kita, menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, dan semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dan mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian yang kedua, kita siapkan alat tulis untuk mencatat kaidah keilmuan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abi. Dan insya Allah nanti setelah penyampaian materi dari Ustaz Abi akan ada diskusi terbatas. Silahkan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu jamaah sekalian di kolom chat atau bisa dengan raise hand untuk bertanya langsung kepada kami. Dan untuk mempersingkat waktu, sama-sama kita menyimak kajian pada sore hari ini tentang sunnah ketika makan. Pada guru kita Ustaz Amin Baik Abdullah Ta'ala, kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini bersama sahabat ilmu Darmais, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Minah Al-Aliyah fi bayani sunanil yaumiyah, dan insyaallah kita masuk pada pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika makan. Namun sebelum kita membahas isi dari buku, coba kita akan melihat terlebih dahulu agar hidup ini lebih yakin dengan kesempurnaan syariat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberikan sedikit pengantar kepada Bapak Ibu terkait boleh saya sebut bagan syariat Islam. Baik. Yang dimaksud syariat Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan. Share screen-nya nggak muncul, coba saya ulang. Muncul? Nah, yang kami maksud dengan syariat Islam adalah syariat yang Allah turunkan, baik berkaitan dengan masalah akidah, masalah ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Secara umum, syariat Islam bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah amal batin. Kemudian yang kedua, berarti Anda bisa menebak pasangannya adalah amal lahir. Amal batin inilah iman. Apa yang harus diyakini, yang harus diimani? Di sana ada dua hal
yang utama. Yang pertama adalah rukun iman. Seperti yang kita tahu, rukun iman ada 6, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua adalah perihal ghaibiyat. Ghaibiyat. Hal-hal gaib yang pernah diberitakan oleh Nabi SAW atau yang disampaikan dalam Al-Quran, yang mungkin sebenarnya itu adalah turunan dari 6 rukun iman, tapi barangkali ada yang menganggap ini turunan terlalu jauh, maka kita sendirikan perkara-perkara ghaibiyat. Misalnya Nabi SAW cerita tentang kisah masa silam, Rasulullah SAW bercerita tentang kejadian di zaman azali, Nabi SAW menyebutkan tentang kondisi orang di zaman beliau, ini masuk surga, ini dijamin masuk surga, dan seterusnya. Termasuk misalnya Nabi SAW bercerita tentang kondisi orang-orang tertentu yang diancam masuk neraka, ini akan berada di neraka. Ini semuanya adalah perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tentu saja wajib untuk meyakini semuanya. Selama itu valid beritanya dari Nabi SAW, maka kita wajib untuk mengimaninya. Nah, untuk bagian ini sering disebut dengan perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat. Sam'iyat artinya perkara yang didapatkan dari informasi yang didengar. Dari kata sami'a yasma'u, artinya mendengar. Sam'iyat artinya perkara yang didapatkan berdasarkan informasi yang didengar, khobar. Baik. Maka ibadah kita terhadap amal batin adalah mengimani, meyakini kebenaran apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, baik masuk akal maupun tidak masuk akal. Karena tidak semua berita itu harus masuk akal. Kalau semua berita harus masuk akal, maka manusia tidak butuh Nabi, karena akal dia bisa merancang. Namun berita ini disampaikan dalam posisi akal manusia tidak bisa untuk memahaminya. Dia bukan berarti bertentangan dengan akal, tapi tidak bisa dijangkau oleh akal. Tidak bertentangan dengan tidak bisa dijangkau, itu dua hal yang berbeda. Nah, selanjutnya kita beralih kepada amal lahir. Amal lahir dalam syariat Islam bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengatur hubungan makhluk dengan Khalik. Amal yang mengatur hubungan makhluk dengan Khalik. Inilah amal ibadah. Dan amal ibadah yang mengatur hubungan antara makhluk dengan Khalik, ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran. Baik yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah. Tidak ada amal ibadah mubah. Kita tidak menjumpai ada amal ibadah mubah. Adanya kalau amal ibadah itu antara wajib atau sunnah. Mulai dari toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian kurban, lalu urusan masalah janais, ahkamul janais, kemudian juga masalah masalah sumpah dan nazar, termasuk jihad, itu semuanya adalah kaitannya dengan hubungan makhluk dengan Khalik. Baik itu ibadah badaniyah, ibadah maliyah, atau gabungan antara badaniyah dan maliyah. Dan di sini bisa kita bagi menjadi tiga. Ada badaniyah, ada maliyah, dan ada gabungan antara badaniyah dan maliyah. Ibadah badaniyah berarti ibadah fisik, ibadah maliyah berarti murni harta, dan ini gabungan antara keduanya. Baik. Kemudian amal lahir yang kedua adalah amal yang mengatur hubungan makhluk dengan makhluk. Hubungan makhluk dengan makhluk.
Untuk amal lahir yang mengatur hubungan makhluk dengan makhluk, kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang kaitannya dengan aturan atau hukum. Di sini ada banyak bentuk. Ada yang bentuknya aturan harta, dibahas dalam fikih muamalah. Coba saya buat lebih lebar lagi. Jadi yang mengatur hubungan makhluk dengan makhluk, contohnya ini bentuknya, ada yang bentuknya aturan atau hukum, ahkam, ya. Yang bentuknya hukum atau aturan, ada yang kaitannya dengan masalah harta, dan ini diatur dalam fikih muamalah. Kemudian ada yang kaitannya dengan masalah keluarga. Ini diatur dalam fikih usrah atau fikih keluarga. Lalu ada yang kaitannya dengan masalah kenegaraan. Saya boleh sebut politik dan negara. Ini diatur dalam fikih siyasah. Dan ada yang kaitannya dengan masalah undang-undang. Ini diatur dalam fikih qada wal jinayat. Qada wal jinayat. Fikih masalah perundangan dan tindak kriminal dalam Islam. Baik. Sehingga dalam aneka lini kehidupan manusia, Islam menyediakan itu. Bapak kalau mau cari, saya pengen belajar tentang aturan masalah politik, ada. Islam menyediakan referensi fikih siyasah. Saya pengen belajar tentang masalah undang-undang, juga ada. Islam menyediakan referensi tentang fiqhul qada wal jinayat. Ya. Sampai ada informasi bahwa undang-undang yang berlaku di Perancis atau di mana ya, pasca penjajahan yang dibuat oleh, kalau tidak salah, Napoleon, itu ternyata banyak yang mengadopsi mazhab Malikiyah. Sehingga saat orang-orang Eropa datang ke dataran Afrika bagian utara yang dominan mazhabnya Malikiyah, sebagian hukum yang berlaku di situ yang itu berasal dari fikih-fikihnya para ulama Islam diadopsi dan dijadikan sebagai undang-undang di sebagian negara Eropa. Karena membuat undang-undang tidak mudah. Membuat undang-undang tentu hal yang tidak mudah. Baik. Kemudian yang kedua, ini tadi terkait masalah aturan ya. Yang kedua, ada yang terkait masalah. Yang kedua adalah terkait masalah adab. Yang kedua adalah masalah adab. Adab ini sifatnya adalah penyempurna. Penyempurna aktivitas manusia. Saya sendirikan di sini. Adab. Kita diajarkan tentang adab agar hidup kita lebih sempurna. Sehingga kalau kita mengenal ada kebutuhan primer, sekunder, adab itu tersier. Seorang hamba yang mengenal adab, maka hidupnya akan lebih indah, akan lebih terlihat istimewa karena dia hiasi hidupnya dengan adab. Sehingga di sini statusnya adalah penyempurna. Nah, kalau kita perhatikan adab sendiri dalam agama ini ada banyak macam. Jika kita bisa petakan, di situ ada adab berkaitan dengan kegiatan harian. Adab kegiatan harian. Seperti adab makan, tentu saja pasangannya minum. Adab toilet. Kemudian adab tidur dan seterusnya. Ini adab berkaitan dengan kegiatan harian, adab berpakaian. Yang kedua,
ada adab yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Misalnya adab bertetangga. Kemudian ada lagi adab bertamu. Lalu adab belajar, bagaimana mengatur hubungan murid dengan guru, guru dengan murid. Lalu ada adab yang sifatnya untuk pengembangan pribadi. Jadi personal development, pengembangan pribadi. Contohnya adab bicara. Kemudian adab ketika berkomunikasi. Bisa saya bedakan atau bisa Anda satukan. Kemudian juga adab ketika misalnya adab dalam berdebat, adab ketika berdakwah jika dia seorang, adab ketika kerja. Subhanallah. Dan semuanya lengkap. Agama mana yang referensinya selengkap ini? Anda bisa tunjukkan di sini. Kita tidak mengetahui selain Islam. Maka jika ini bukan bukti bahwasanya syariat ini datang dari Allah, Anda mau cari bukti mana lagi? Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tegaskan dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari di mana aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah, maka kita nggak butuh untuk mencari panduan dari agama yang lain. Karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah, maka kita nggak butuh undang-undang orang lain. Sehingga aneh kalau ada kaum muslimin dalam menyelesaikan masalah keluarga, masalah harta, tapi dia menggunakan peraturan dan undang-undang milik kelompok yang lain. Saya lebih senang menggunakan undang-undang budaya atau adat, atau pakai hukum Belanda. La haula wala quwata illa billah. Anda itu sudah disediakan yang jauh lebih sempurna. Makanya Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka lebih cenderung untuk mencari hukum jahiliyah? Tidak ada yang lebih adil dibandingkan hukum Allah. Kamu mau cari aturan apa? Sudah lengkap. Makanya kalau ada orang yang misalnya belajar disiplin ilmu apapun, psikologi, komunikasi, kaitannya dengan masalah ilmu interaksi, Islam lengkap. Yang sebenarnya kita tidak perlu untuk mencari yang lain. Cuman kadang orang kan merasa nggak pede kalau nggak pakai teori barat. Beda dengan teknologi ya. Kita mengakui memang yang namanya teknologi itu kan kreasi manusia. Kalau teknologi Pak, teknologi itu kreasi manusia. Ini bukan syariat Allah. Sehingga Al-Quran bukan kitab panduan teknologi, bukan kitab panduan ilmu pengetahuan alam, meskipun sebagian dari fenomena alam disebutkan dalam Al-Quran. Namun teknologi secara umum atau sains secara umum, ilmu sains ini kaitannya dengan kreasi manusia. Sehingga manusia bisa berkreasi membuat A, membuat B, dan seterusnya. Maka ini nggak masuk di kajian tentang masalah ilmu syariat. Lain halnya kalau kita bicara masalah aturan, ya. Aturan berkomunikasi. Siapa sih orang yang komunikasinya paling bagus? Rasulullah SAW. Para sahabat, orang-orang saleh. Siapa sih orang yang pendekatan psikologinya paling bagus? Nabi SAW.
Sehingga bagi teman-teman yang mungkin Anda mendalami beberapa ilmu semacam ini, sebenarnya agama kita telah menyediakan ya meskipun sah-sah saja Anda menggunakan beberapa teori tambahan sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan syariat yang ada di tempat kita. Baik. Berikutnya kita akan bahas tentang masalah adab makan. Saya bisa sebut bahwa adab makan ini salah satu indikator manusia berpendidikan. Sehingga kita bisa lihat orang ini sebenarnya manusia yang teredukasi atau belum. Anda bisa perhatikan adab makannya. Maka terkadang kita akan bisa menilai, walaupun mungkin dia orang yang sudah sarjana, bahkan lulus S2 atau S3, tapi kalau makan belepotan, ngambil makanan dalam jumlah banyak di restoran misalnya, terus ditinggal dalam jumlah banyak, ini walaupun doktor saqata min aini, di hadapan saya orang ini jatuh statusnya. Karena di antara kriteria orang yang berpendidikan adalah berkaitan dengan masalah adab makan. Maka kita memberikan apresiasi yang baik beberapa masyarakat yang dia peduli dengan masalah adab makan, walaupun negara non-muslim. Sehingga kalau misalnya Anda dapat berita di Jerman atau di mana orang kalau makan di warung kok kemudian sisa dalam jumlah banyak dia didenda, itu hal yang bagus dalam rangka untuk menjaga adab makan. Ini tidak berkaitan dengan masalah halal haram. Kalau halal haram itu kaitannya dengan aturan hukum, tapi adab di atas halal haram. Orang makan halal tapi tidak beradab, berarti dia kurang berpendidikan. Sebab pendidikan yang sejatinya bukan sifatnya pendidikan resmi di bangku kuliah atau di bangku sekolah, tapi pendidikan yang dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana Islam mengatur adab makan. Diberi judul oleh penulis Sunanut Ta'am, sunnah-sunnah ketika makan. Beliau menyebutkan, aku tidak memposisikan sunnah ketika makan dalam pembahasan sunnah yang telah ditetapkan waktunya. Jadi kalau metode penulisan kitab Al-Minnah Al-Aliyah itu kan beliau membagi sunnah jadi dua. Yang pertama adalah sunnah mauqutah dan yang kedua sunnah ghairu mauqutah. Sunnah yang ditetapkan waktunya dan yang kedua sunnah yang waktunya tidak tentu. Nah, untuk makan minum beliau sebutkan di sunnah yang waktunya tidak tentu. Qad yakunu aridun fi ayyi waqtin, karena ini bisa saja terjadi di setiap waktu. Sehingga butuh untuk penerapan sunnah tersebut. Karena yang namanya waktu makan, meskipun di zaman kita umumnya sudah tertentu, waktunya tertentu, hanya saja fi asri ulaikal afdad, di zaman masa silam, di zaman para sahabat, demikian pula zaman tabi'in dan seterusnya, laisat fi ghalibiha mauquta. Di zaman mereka umumnya sunnah ini belum ditetapkan waktunya. Jadi kegiatan makan itu tidak tertentu. Ada makanan mereka makan, kalau enggak ada ya mereka bersabar. Fahum la yajiduna katsiran mimma najid. Mereka tidak memiliki jumlah makanan sebanyak yang kita punya. Wal qasdu anna katsiran minhum qad la yajidu fi yaumihi ma yaquluhu. Dan bahkan banyak di antara mereka terkadang dalam satu hari tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. Fadlan ala ayyakuna ladaihi ta'amun ya'kulu fi waqtin muhaddad. Lebih-lebih mereka punya jatah makanan yang akan dimakan di waktu tertentu. Beda seperti kita ya. Ada jam sarapan, jam makan siang, ada jam makan malam. Dan itu jadi kebiasaan rutin kita. Fahadha nabiyul ummah. Berikut ini yang terjadi pada Nabi SAW. Dan keluarga beliau
yang merupakan manusia terbaik. Yadkhulu ala Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika beliau datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau bertanya, "Ya Aisyah, hal indakum syai'un?" Ya Aisyah, kamu punya enggak sesuatu yang bisa dimakan? Faqultu, maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ma indana syai'un." Ya Rasulullah, aku tidak punya apapun yang bisa dimakan. Subhanallah. Keluarga seorang nabi datang ke rumah istrinya. Adakah yang bisa dipakai untuk sarapan? Gak ada. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inni sha'im. Kalau begitu saya tak puasa. Dan dohirnya ini masih pagi di waktu duha. Sepulang Nabi SAW dari masjid, kemudian beliau menemui Aisyah. Ada enggak yang bisa dimakan? Enggak ada. Lalu beliau mengatakan, kalau begitu saya tak puasa. Pelajaran apa yang bisa Anda ambil di sini? Beliau enggak sahur. Satu. Yang kedua, beliau baru pasang niat di waktu duha. Dan ini dalil bahwa untuk puasa sunnah tidak disyaratkan harus punya niat sebelum subuh. Karena Rasulullah SAW baru berniat puasa di waktu duha. Dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu mengatakan, inni majhudun. Inni majhudun. Saya kelaparan. Farsala ila ba'di nisaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk menemui salah satu istri beliau. Faqalat, lalu sang istrinya mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma'un. Demi zat, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, aku enggak punya apapun selain air. Masya Allah. Sehingga di keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak punya apapun selain air. Tsumma arsala ilal ukhra. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk tanya kepada istri yang lain. Faqalat mithla dzalik. Yang lain juga sama jawabannya. Di sini enggak ada apa-apa, adanya cuma air. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. La walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma'un. Sampai semua istri beliau semuanya ngasih jawaban yang sama. Kami tidak punya apapun selain air. Manusia mana yang di masa sekarang ketika waktu malam tiba tidak punya jatah makanan, tidak punya apapun selain air? Faqala, kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, mayudifu hadza al-lailata rahimahullah. Ada enggak salah satu di antara kalian yang bisa menjamu tamu ini di malam ini? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Hatta dayyafahu rajulun minal ansar. Sampai ada salah satu di antara sahabat Ansar yang menerima tamu ini. Sehingga dia diajak pulang untuk diberi makanan. Dan sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa sahabat ini langsung menyampaikan ke istrinya, ada makanan apa? Ada 2 roti. Ada 2 roti. Yang satu untuk suaminya, yang satu untuk istri dan anak-anaknya. Maka sang suami mengatakan, kalau begitu tidurkan anak-anak. Sebelum tamunya dijamu, disiapkan dulu. Anaknya ditidurkan. Dan setelah mereka semuanya tidur, mungkin diminumi yang banyak sampai kenyang perutnya, tidur. Lalu setelah anaknya tidur, tamunya dipersilahkan masuk. 1 roti untuk tamu, 1 roti untuk dia. Sudah? Begitu tamunya sedang makan, lampunya dimatikan. Ya. Gelap. Duh, kok mati? Ya silakan Anda menikmati. Selesai tamunya makan, kemudian dia berpura-pura kelutak-kelutik. Padahal sebenarnya dia nggak makan.
Mungkin dia berpura-pura mengunyah, padahal sebenarnya dia tidak sedang mengunyah. Lalu tamunya ditawari, perlu tambahan nggak? Kalau ada boleh, dikasih lagi. Roti dia kasihkan ke tamunya. Dan dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ithar mereka di surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka lebih mendahulukan orang lain walau kana bihim khasasa, walaupun diri mereka sendiri itu butuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan siapa yang dilindungi dari potensi pelit yang ada pada hatinya, yang ada pada dirinya, faulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Sampai dikatakan oleh Allah, yuqa syuhha nafsihi, dia dilindungi dari penyakit pelit. Sebab munculnya penyakit pelit yang itu merupakan kekurangan pada diri seorang hamba. Seorang hamba tidak mungkin bisa menghindarinya jika tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak mereka jumpai dalam hati mereka hajatan, kebutuhan, mimma utu, dari apa yang telah mereka berikan. Orang Ansor, ini kan cerita tentang orang Ansor. Orang Ansor kalau ngasih sesuatu itu tidak berharap untuk memiliki itu. Sudah, yang saya sudah lepaskan, sudah selesai. Beda dengan kita ya. Kalau kita ngasih sesuatu, sudah kita kasihkan, kadang mata masih menunjukkan berat untuk melepas. Kita ngasih dengan perasaan berat untuk melepas. Orang Ansor ketika ngasih, itu Allah sebutkan karakter mereka, ketika mereka ngasih, sepeser pun mereka tidak berharap itu balik. Dalam posisi mereka kekurangan. Kalau kita misalnya punya duit, ya, hanya punya duit 50.000. Terus kita ngasih orang lain 30.000. Ternyata orang yang kita kasih itu menolak. Enggak, saya buat kamu aja, kayaknya kamu juga butuh. Saya nggak mau nerima. Saat kita ngasih dan itu dikembalikan, kita mungkin senang. Alhamdulillah dikembalikan. Alhamdulillah dikembalikan. Tapi orang Ansor tidak. Begitu dia kasihkan, sudah tidak ada perasaan agar itu dikembalikan. Mereka ngasihnya sepenuh hati, sehingga dikatakan oleh Allah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka tidak menjumpai adanya kebutuhan, adanya keinginan untuk menarik kembali apa yang sudah mereka berikan. Dan Allah Maha tahu kondisi hati mereka. Baik. Wa hakadha sahabah. Demikianlah para sahabat. Wa ala ra'sihim al-umran Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Terutama pimpinannya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Di sini ada cerita. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari keluar dari rumah beliau. Dzata yaumin aw dzata lailah. Di satu hari beliau keluar. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba ketemu Abu Bakar dan Umar. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadisa?" Apa yang menyebabkan kalian keluar di jam-jam sekian kok di luar rumah? Qala, mereka menjawab, "Al-ju'." Lapar ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ana walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma." Yang membuat aku keluar rumah juga sama seperti yang membuat kalian berdua keluar rumah. Qumu, ayo kita berangkat. Faqamu ma'ahu fa'ata rajulan minal ansar. Akhirnya mereka pun berangkat, kemudian mendatangi salah satu orang Ansar.
Subhanallah. 3 manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar tidak punya makanan sampai terasa sangat lapar, kemudian mereka keluar dari rumah. Mungkin kita tidak pernah menjumpai kayak gitu. Kalaupun terjadi ya, kita keluar rumah untuk jajan. Ini tidak. Mereka keluar rumah karena tidak ada yang dimakan dan tidak punya sesuatu yang dipakai untuk membeli makanan. Fantalaka faja'ahum bi'idkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Akhirnya sahabat Ansor tadi pergi, kemudian balik lagi sambil membawa ya kurma, baik kurma yang sudah tua, tamar, maupun kurma yang masih muda. Wa dhahaba lahum syatan, dan sahabat Ansor ini menyembelihkan seekor kambing. Karena dia kedatangan tamu yang sangat istimewa, sampai beliau mengatakan, demi Allah di hari ini tidak ada rumah yang didatangi oleh tamu yang lebih mulia dibandingkan tamuku. Yaitu 3 manusia paling istimewa, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Setelah mereka kenyang, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini besok di hari kiamat. Masya Allah. Coba begini, mana yang lebih kuat alasannya? Mana yang lebih kuat alasannya? 1, makan karena kelaparan. Yang kedua, makan karena rutinitas. Sehingga sebenarnya orangnya belum lapar, tapi kan makan kita 3 kali sehari, sarapan, siang, malam, karena rutinitas. Yang ketiga, makan karena selera. Nah, ini ada orang sudah makan 3 kali sehari, tapi karena ada makanan baru yang enak, misalnya dia disuguhi durian atau seafood yang dia suka, sehingga karena selera dia pun tetap makan. Baik, dari 3 ini mana yang paling kuat alasannya? Makan karena kelaparan, karena rutinitas, atau karena selera? Anda buat urutan. Kita akan mengurutkan 1 paling kuat alasannya, 2 lebih kuat lagi, 3 yang paling lemah alasannya. Kamu kan sudah kenyang, kenapa masih makan? Saya senang ini. Itu kurang beralasan. Ya, meskipun di tempat kita sering orang seperti itu. Dia sudah kenyang, tiba-tiba datang makanan kesukaan dia, tetap dia makan. Ini makan karena selera. Dan alasan dia karena selera ini alasan yang lemah. Baik. Yang intinya kalau kita perhatikan, Nabi SAW makan karena kelaparan. Tapi itu pun kata beliau akan dihisab di hari kiamat. Sehingga ketika beliau makan karena kelaparan, pelakunya yang makan 3 manusia terbaik, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Ini dihisab di hari kiamat. Apa yang bisa Anda pikirkan untuk makan karena rutinitas, apalagi makan karena selera, dan yang makan tidak sebaik Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Maka bersiaplah untuk banyak dihisab dengan apa yang kita makan. Sehingga Anda bisa lihat di sini, Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini besok di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', rasa lapar telah mendorong kalian untuk keluar rumah. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im,
kemudian kalian tidak kembali, tidak pulang sampai kalian mendapatkan kenikmatan ini. Lihat di footnote, rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Padahal makanan mereka berubah jadi ketaatan kepada Allah. Sehingga jika kita dihisap dengan makanan-makanan tadi, akan ditanya, dari mana kau makan itu? Lalu apa alasan kau makan? Kemudian untuk apa hasilnya setelah kau makan? Dari mulai kehalalan, halal enggak makanan itu? Yang kedua alasan, yang ketiga hasil. Sudah? Jika yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan dua sahabat tadi pasti halal, alasannya sangat beralasan, hasilnya kita enggak ragukan akan jadi ketaatan. Kita mungkin bisa makan halal walhamdulillah, tapi kurang beralasan. Saya sebut kurang beralasan. Ya. Kurang beralasan. Hasilnya wallahu a'lam. Enggak ada jaminan jadi ketaatan. Kira-kira gimana hisapnya? Ini dihisap. Terus apa yang akan terjadi dengan ini? Maka jika kita sering membaca kayak gini ya, kalaupun kita mengalami kondisi tidak enak, terus kita gersulo, ya. Kita gersulo itu bahasa Indonesianya apa? Kita mengeluh, kita penuh dengan mengeluh. Kamu nggak malu? Baru mendapatkan kondisi tidak enak seperti ini, apa kamu nggak malu? Maka sudah selayaknya kita tidak banyak mengeluh. Sekarang coba lihat ayat ini. Dulu sebagian sahabat sengaja meninggalkan kenikmatan karena takut bisa mengurangi pahala. Coba lihat ayat ini. Di surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Pada hari di mana orang-orang kafir ditunjukkan neraka, lalu dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum, kalian telah memborong semua kenikmatan kalian fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan dunia kalian, wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Fal yauma tujzauna adzabal hun, maka pada hari ini kalian akan mendapatkan balasan berupa azab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa qad tawarra'a, dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil sikap wara', sengaja menghindar an katsirin min thayyibatil ma'akil wal masyarib, sengaja menghindari makanan-makanan enak, minuman-minuman enak. Jadi enggak ngejar, enggak nyari. Maka beliau bisa untuk membeli itu, tapi sengaja beliau tidak membelinya. Beliau bisa mengalahkan pengadaan makanan itu saat beliau jadi Amirul Mukminin. Wa tanazzaha anha, dan sengaja beliau hindari. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, inni akhafu an akuna kalladzin qala Allah ta'ala lahum wa qarra'ahum, aku takut akan seperti orang yang dikatakan oleh Allah dan telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, yang Allah cela dalam Al-Quran, kalian telah memborong kenikmatan dalam kehidupan kalian. Dulu kan sudah kalian nikmati semuanya. Apa yang kalian inginkan selalu dipenuhi. Masya Allah. Kata Abu Mijlaz, liyatafaqqadna aqwamun hasanatin kanat lahum fid dunya. Hendaknya orang itu takut
pahalanya hilang ketika di dunia. Fayuqalu lahum, lalu saat di akhirat dikatakan kepadanya, dia nyari pahala salat, pahala puasa, pahala ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya, dan dulu sudah kalian nikmati. Kalian sudah mendapatkan kenikmatan. Hidupmu mewah, penuh dengan banyak fasilitas. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Dan kalian sudah memborong semuanya dengan kemewahan yang kalian miliki. Ini yang disampaikan oleh nasihat Abu Mijlaz rahimahullah. Karena bisa jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu balasan yang disegerakan. Bisa jadi itu adalah balasan yang disegerakan. Maka tolong diwaspadai ya. Jangan terlalu menuruti keinginan. Pengen ini langsung diwujudkan, pengen ini langsung diwujudkan, pengen ini diwujudkan. Enggak kayak gitu. Bisa enggak Anda tahan diri? Enggak semua keinginannya diwujudkan. Pengen makan steak, kejar ke warung steak. Pengen makan apa lagi? Ramen, ke warung ramen. Pengen makan makanan-makanan zaman sekarang. Pengen makan sate, pengen ngejar duren. Ada salah satu jamaah yang cerita ke saya. Saya kemarin nyari duren ke Malaysia untuk hanya mendapatkan duren musangking. Masya Allah. Sampai melakukan safar ke luar negeri untuk hanya bisa menikmati musangking. Masya Allah. Ya memang beliau orang mampu. Cuman tidak harus seperti itu. Ada sebuah riwayat ya yang pernah disampaikan oleh sebagian ahli tafsir. Saya lupa di tafsir mana. Ya. Jadi ada perkataan yang disampaikan oleh sebagian sahabat, cukuplah seseorang itu dianggap boros apabila dia harus melayani setiap apa yang dia inginkan. Nah kalimatnya. Nah, baik, saya kehilangan kalimat itu ya. Jadi ada sebuah pesan, cukuplah orang itu dianggap boros apabila dia harus memenuhi semua yang dia inginkan. Ya. Kalau nggak salah di tafsir Al-Baghawi. Jadi nggak harus orang itu memenuhi setiap yang diinginkan. Nah di Al-Baghawi cerita tentang bagaimana keterbatasan orang-orang Ahlus-Suffah, kemudian keterbatasan yang dialami oleh Rasulullah SAW, kemudian peristiwa yang pernah dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, taib. Ini ada satu kisah yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Di sini disebutkan tapi karena terlalu kecil, coba saya carikan riwayatnya. Baik. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu diceritakan anna Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sa'iman. Ketika beliau puasa, kemudian dihidangkan hidangan berbuka puasa dengan aneka hidangan yang nikmat di hadapan beliau radhiyallahu anhu. Menjelang beliau makan, menjelang maghrib, tiba-tiba beliau teringat perjuangan sahabat-sahabat beliau yang telah gugur di medan jihad, sementara mereka belum merasakan nikmatnya dunia sebagaimana yang beliau rasakan. Faqala, lalu Abdurrahman mengatakan, Qutila Mus'abu bin Umair wa huwa khairum minni.
Mus'ab bin Umair terbunuh, sementara beliau lebih baik daripada aku. Kemudian diceritakan bagaimana peristiwa Mus'ab ketika meninggal saat perang Uhud. Kufina fi burdatin in ghuttiya ra'suhu badat rijlah. Beliau diberi kafan dengan menggunakan kain. Ketika ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupi kakinya, wa in ghuttiya rijlah bada ra'suh, kepalanya kelihatan. Thumma busita lana minad dunya ma busita. Kemudian kita dibentangkan aneka kenikmatan dunia seperti yang kita lihat. Wa qad khashina, lalu kata Abdurrahman, wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Dan kami takut jangan-jangan pahala ibadah kami disegerakan balasannya sekarang. Thumma ja'ala yabki wa taraka at-ta'am. Lalu Abdurrahman menangis, kemudian beliau tinggalkan makanan itu. Dalam posisi beliau sedang berpuasa. Teringat dengan perjuangan orang-orang hebat di masa silam yang telah mendahului beliau, dan mereka wafat dalam keadaan belum menikmati aneka kenikmatan dunia. Coba kalau kita bisa seperti ini, mungkin kita nggak doyan makan. Di saat ada hidangan makanan enak di hadapan Anda datang ke warung Padang, lalu dihidang, ada nasi, ada ayam pop, ada gulai, ada sayur, ada sambal, ada ikan, ada tunjang, dan aneka makanan yang lain. Masya Allah, lengkap satu meja, dimakan berempat, tapi isinya banyak sekali lauk-lauk. Terus Anda teringat saudara di Palestina yang mereka kelaparan, saudara di Palestina yang mereka sedang diserang bom di mana-mana. Ketika perasaan Anda kuat, mungkin Anda nggak jadi makan. Tapi kita sering lupa. Di saat di hadapan kita ada kenikmatan, kita melupakan semua kesedihan. Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Sampai pada titik beliau khawatir, beliau takut. Waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Aku takut jangan-jangan pahala dari amal kita disegerakan. Maka enggak semuanya harus kita layani dari keinginan yang kita miliki, sehingga Anda bisa saja punya keinginan tertentu, namun terkadang perlu kita tahan. Wahai jiwa, kau pengen apa? Saya pengen makan ini. Enggak, saya enggak turuti. Sekarang kau pengen apa? Pengen ini. Enggak, saya enggak turuti. Tidak semuanya harus dituruti. Sampai kadang ada orang yang ngejar-ngejar kulineran, subhanallah, jadi budak makanan. Dia ngejar kulineran sampai macet-macetan. Habis macet, kemudian nanti di sana masih ngantri. Mejanya habis, dia kehabisan tempat untuk makan, ngantri. Nah, di Jogja aja banyak warung yang rame, dan saya paling gak suka warung rame. Kalau Anda mendengar ada beberapa warung viral yang rame, orang Jakarta kadang tahu posisinya, saya gak tahu. Sehingga jangan ngejar warung rame. Kenapa saya berikan nasihat seperti itu? Sayangi waktu Anda hanya untuk ngantri, sampai berjajar bawa piring hingga keluar dari pintu. Untuk bisa dapat makan butuh waktu setengah jam. Apa-apaan ini? Sudahlah, cari tempat yang lain yang Anda cukup untuk ngambil, makan, selesai, sehingga gak butuh waktu lama. Dulu para ulama, acara makan itu dibuat paling singkat waktunya. Sampai sebagian mereka ketika ketemu roti yang susah dikunyah, direndam dulu sama air biar gampang dikunyah. Dan Nabi SAW ketika makan singkat waktunya. Cukup beliau menggigit beberapa gigitan, makan beberapa makan, selesai sudah. Kita tidak. Ngegrill dulu, habis ngegrill nanti apa itu namanya? Dimasak di tempat,
disediakan beberapa daging, kemudian dibakar di tempat, dimasak di tempat. Untuk sekali makan butuh waktu 2 jam, 3 jam. Sambil bakar-bakaran, buang-buang waktu hanya untuk memenuhi selera perut. Riwayat tadi disebutkan dalam Sahih Bukhari. Tayyib. Wa huwa nakilus sunnah. Berikut ini adalah seorang sahabat yang bergelar nakilus sunnah, pembawa sunnah. Siapa beliau? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Qala Muhammad bercerita, kami pernah berada di samping Abu Hurairah, wa alaihi thawban mumasyaqan min kattan fatamakhata. Faqala bakh Abu Hurairah yatamakhatu fil kattan. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyata maghshiyan alayya. Fayaji'ul ja'i fayadha rijlahu ala unuki wa yara anni majnunun wa ma bi min jununin ma bi illal ju'. Abu Hurairah bercerita, di masa beliau setelah wafatnya Nabi SAW, kan kejayaan Islam begitu tersebar sehingga banyak sekali harta-harta yang melimpah yang didapatkan oleh para sahabat. Hingga satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu memakai baju yang bagus dari katun. Lalu Abu Hurairah mengatakan, bah Abu Hurairah yatamakhat fil kattan. Sekarang Abu Hurairah bisa memakai baju bagus. Bah. Laqad ra'aituni, aku ingat dulu. Wa anni la akhirru, aku tersungkur. Fima baina mimbari Rasulillah SAW ila hujrati Aisyah. Antara mimbar Nabi SAW sampai rumahnya Aisyah. Antara mimbar dan rumahnya Aisyah, aku tersungkur di situ. Maghsyiyan alayya, tersungkur gemeteran. Jadi beliau itu sampai gemeteran. Mungkin Anda tahu ya, orang kalau nggak puasa tapi nggak sarapan, terus dia melakukan aktivitas yang banyak, sampai badannya itu gemeteran. Abu Hurairah gemeteran sampai tersungkur, seperti orang ayan. Fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuki. Sampai datang seseorang dalam posisi Abu Hurairah tengkurap, ada orang yang meletakkan kakinya di lehernya Abu Hurairah. Maksudnya dicek ini orang waras enggak? Ngeceknya itu pakai kaki. Mungkin kita bisa sebut ini sangat tidak sopan. Wa yara anni majnun, jangan-jangan gila dia, atau dia kesurupan. Wa yara anni majnun, dia nyangka aku kesurupan atau gila. Makanya kakinya ditaruh di leher Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, wa ma bi min jununin, padahal ketika itu aku tidak gila, aku bukan sedang ayanan. Ma bi illal ju, aku gemeteran sampai tersungkur karena lapar. Masya Allah, saking laparnya itu derodok badannya, kata orang Jawa, derodok, gemeteran sampai tersungkur, jatuh, sampai ya beliau seperti orang pingsan, gemeteran. Jadi dikiranya kerasukan jin, padahal karena lapar. Ya, sambil tengkurap di soft depan Masjid Nabawi, gemeteran karena kelaparan. Laisa faqat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata itu tidak hanya dialami oleh Abu Hurairah. Bal ta'ammal hal haula alladziina yasqutun minal ju' fi salatihim. Anda bisa renungkan bagaimana kondisi orang-orang saleh di kalangan sahabat yang mereka adalah para pahlawan-pahlawan dalam agama ini, yang mereka tersungkur karena lapar ketika salat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW apabila beliau salat ngimami masyarakat, yakhiru rijalun min qamatihim fis salah,
minal khasasah wa hum ashabus suffah hatta taqulul a'rab haula'i majanin au majanun. Ada beberapa orang yang tersungkur ketika posisi berdiri. Dari posisi berdiri jatuh ke depan, tersungkur. Ketika sholat, minal khasasah, karena lapar. Wahum ashabus suffah, mereka adalah orang-orang suffah. Ahlus suffah, sampai orang Badui berkomentar, ini orang kerasukan atau dia sedang ayanan. Fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi mereka. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan." Lalu beliau menyampaikan, andaikan kalian tahu pahala yang Allah simpan untuk kalian, tentu kalian akan ingin lebih miskin lagi dibandingkan sekarang. Masya Allah. Faqala Fadala, lalu kata Fadala bin Ubaid, wa ana yawma idzin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ketika itu sedang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis sahih, dinilai sahih juga oleh Syalbani. Masya Allah. Inilah orang-orang hebat yang mereka punya prestasi besar. Prestasi kita apa? Sementara kita banyak makan dan menikmati kehidupan dunia, dan kita kosong dari prestasi. Dan mereka ini orang yang berprestasi, tapi mereka sedikit menikmati dunia. Jadi kalau Anda bisa bandingkan seperti ini ya, ada dua anak ya, anak satu, anak dua. Anak satu ini modal besar, tapi prestasi nihil. Biaya hidup, saya tulis saja biaya hidup ya. Biaya hidup, kalau dalam bahasa Jawa namanya ragat. Ragat uripe gede, biaya hidupnya besar, tapi prestasi nihil. Kamu ini banyak makan, kerja nggak ada. Orang kedua, biaya hidup kecil, tapi prestasi besar. Mana yang lebih hebat? Kalau Anda punya dua anak seperti ini, yang satu badannya gede, gedein badan aja, isinya makan aja, tapi prestasinya nihil, kerjanya nggak ada. Ada anak kedua yang dia rajin bekerja, tapi makannya dikit, biaya hidupnya sedikit. Dia nggak suka jajan, dia nggak suka minta orang tuanya, tapi dia banyak membantu orang tua. Tentu Anda akan lebih menyukai anak kedua. Seperti ini perbandingan antara kita dengan sahabat. Sahabat itu seperti orang kedua. Biaya hidupnya kecil, prestasinya besar. Sehingga kalau Anda merasa dengan ibadah yang Anda lakukan, Anda seperti sudah melakukan hal yang hebat, maka bandingkanlah kondisi para sahabat. Wa hadza fi zamani khairil qurun, ini terjadi pada zaman generasi terbaik dan generasi setelahnya, para salaful ummah, yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak makan kecuali ketika mendapatkan makanan, dan mereka tidak punya waktu khusus untuk makan, karena ketika mereka menetapkan waktu khusus bisa jadi mereka tidak punya makanan. Nah, dan kita tidak berpanjang lebar dalam menceritakan kisah mereka. Falillahi durruhum wa nas'aluhu ayyamunna alaina bisyukrihi kama manna alaina bi ni'matihi. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa mensyukuri nikmatnya, sebagaimana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan aneka nikmat-nikmat materinya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan pembahasan tentang sunnah dan adab makan baru kita bahas
di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fiikum atas materinya yang sebagai pembukaan insyaallah sebagai pengantar tentang sunnah ketika makan yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Namun demikian kami tetap mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian untuk yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand atau bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Kami juga silakan Bapak Ibu jamaah yang pemirsa ANG channel silahkan menulis pertanyaan di kolom chat, nanti insyaallah akan kita bacakan. Sudah ada 2 jamaah yang angkat tangan. Di urutan pertama kami persilakan seperti dahulu Ibu Lendeng Umuristik, silahkan di Nah, jazakallahu panitia. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah di binti tasdir musilat Ustaz. Ana bertemu Ustaz tapi jauh jaraknya 50 meter lah kurang lebih. Kalau suami itu pas banget dekat Ustaz, Masya Allah. Ana senang banget Ustaz. Ustaz, yang Ana mau tanyakan Ustaz, ini Ustaz, itu pahala yang hilang kita menikmati apa yang diborong dengan maksudnya apa kenikmatan dunia itu mohon dijelaskan Ustaz, karena ini tadi anak lagi ngobrol dengan cucu. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita itu selalu mengikuti apa yang diinginkan, misalkan lagi viral ini itu apakah nanti menambah dosa atau gimana? Mohon penjelasannya Ustaz ya. Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fikum. Allah yahfazukum yarakum. Baik, jadi tadi kita bercerita tentang ketakutan para sahabat seperti yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf yang tadi diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian nasihat yang disampaikan oleh Abu Mijlaz rahimahullah, di mana orang-orang masa silam, para ulama masa silam itu memahami bahwa kenikmatan berlimpah yang dirasakan itu bisa jadi pahala yang disegerakan. Nah, kalau itu kemudian bentuknya adalah pahala yang disegerakan, maka kita tidak bisa lagi menikmati pahala itu di akhirat. Karena sudah Allah berikan dalam bentuk kenikmatan duniawi. Maka seperti Umar radhiyallahu anhu sengaja menghindari. Sehingga beliau berusaha untuk tidak melepas semua keinginannya. Sampai beliau tahan diri. Sengaja tidak makan yang enak, takut jangan-jangan seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Ahqaf tadi. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah memborong kenikmatan kalian dalam kehidupan dunia. Sehingga balasan sholatmu, puasamu, sedekahmu, ibadah haji dan umrahmu sudah dikasihkan oleh Allah dalam bentuk kenikmatan. Kamu bisa merasakan nikmatnya tinggal di hotel dengan mewah, penuh dengan aneka fasilitas dan seterusnya. Maka perasaan seperti itu yang ada pada diri para sahabat. Dan kita bisa bandingkan ya, antara fasilitas yang dimiliki sahabat dengan fasilitas yang dimiliki oleh orang sekarang, jauh. Sahabat tidak pernah merasakan AC. Sahabat tidak pernah merasakan kendaraan bermotor. Sahabat tidak pernah merasakan pesawat terbang. Sahabat tidak pernah merasakan kendaraan yang dingin ber-AC. Kita bisa merasakan itu semuanya. Sahabat tidak pernah merasakan teknologi A, teknologi B. Tidak pernah merasakan TV, kulkas, dan yang lainnya. Masya Allah. Jika mereka yang seperti itu keadaannya takut ketika merasakan kenikmatan berlebihan, itu bisa mengurangi pahalanya, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, kalau pertanyaan yang kedua Anda sampaikan, gimana kalau kita terlalu menuruti keinginan kita? Pengen selera ini, lagi viral makanan ini, kejar, lagi viral makanan ini, kejar. Dan viral makanan itu kan berkali-kali ya. Dulu sempat ada misalnya boba, di mana-mana boba. Terus durian kocok, di mana-mana durian kocok. Terus apa lagi? Sekarang lagi musim apa? Aneka makanan jadi tren.
tren. Kalau nggak pernah merasakan, seperti kehilangan tren, FOMO, takut nggak bisa ngikuti tren. Masya Allah. Jangan seperti itu. Cukuplah kita sebut sebagai orang yang boros apabila setiap apa yang dia inginkan selalu dia cari. Sehingga kadang orang itu menghabiskan banyak waktu hanya untuk ngejar kuliner di sana, kuliner itu di sana enak, ke sana ngejar ke sana, di sana enak. Jaraknya berapa? Sampai puluhan kilo. Masya Allah. Sayangi waktu Anda. Dan sampai di sana juga menghabiskan waktu yang banyak. Pulang pergi butuh waktu 3 jam hanya untuk mengejar satu makanan. Padahal kalau sudah masuk ke perut kan rasanya sama. Wallahu alam. Ustadz, berarti ini termasuk ujian ya Ustadz, zaman ini kan. Sekarang kan banyak yang kuliner-kuliner gitu. Ustadz. Ya, jangan ikutan ya. Jadi jangan ikutan. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Insya Allah jelas dan bisa dipahami. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Ibu Leli Ummu Muhammad. Tafadhol, silakan diambil. Ya, bismillah. Jazakumullah khairan kepada host dan kru dari ANB dan Darmais. Ahsana ilaikum Ustadz. Mau izin bertanya, masih hubungannya dengan makanan Ustadz. Bagaimana dengan kita ya ibu-ibu itu kan kadang kita tuh kadang kebingungan Ustadz untuk menentukan menu makanan karena kadang-kadang kan kita memang membiasakan untuk memasak di rumah, tidak untuk beli di luar. Tapi kadang-kadang kebingungan Ustadz, ini nanti makannya apa gitu. Itu termasuk ujian yang berat juga karena kita kan juga harus memikirkan yang lain, tapi untuk menu makanan aja kita sudah kadang-kadang kebingungan untuk memasak Ustadz. Padahal alhamdulillahnya ada untuk membeli. Itu apakah termasuk juga tadi menyia-nyiakan waktu Ustadz? Terus yang kedua tentang kandungan dari gizi makanan. Kadang kan kalau kita semakin usia kan harus ada pantangan ini, menurut dokter nggak boleh ini, menurut dokter nggak boleh itu gitu. Itu apakah juga termasuk menyia-nyiakan waktu juga? Terus yang ketiga, apakah benar ada kandungan, maksudnya kayak makanan yang terlalu asam atau apa gitu, itu nanti menyebabkan otak itu nanti untuk menghafal Al-Quran itu menjadi berkurang. Kan ada seorang ustadz yang menerangkan ketika makanan yang boleh untuk penghafal Quran itu yang manis gitu, dihindari yang asam. Apakah itu juga benar Ustadz? Dan perlu kita lakukan juga. Itu saja Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Baik, yang pertama tentang masalah bingung untuk menu masakan. Berarti sebenarnya memang sama-sama bingung ya. Orang dulu bingung nggak ada makanan, orang sekarang bingung kebanyakan makanan. Masya Allah, sama-sama bingung. Tayyib. Pertama, pendidikan semacam ini perlu kita tanamkan kepada para bapak, istri, para ibu-ibu dan anak-anak, agar kita bisa lebih menerima apa adanya keberadaan makanan yang ada di rumah. Adanya itu ya dimakan. Jadi kalau sudah sama frekuensinya, punya pemahaman yang sama tentang masalah ini, ibu mau masak apapun tidak akan dikomentari. Sehingga ibu tidak perlu bingung untuk masak. Ini adanya bahan apa? Sayur asam, ya udah jadi sayur asam. Bahannya adanya apa? Gudeg jadi gudeg. Jadinya adanya bahan lodeh jadi lodeh. Selesai sudah. Maka mungkin bervariasi seadanya bahan. Bahan habis beli lagi. Sudah, saya kira cukup seperti itu saja. Dan insya Allah bingung Anda dalam hal ini, jika maksudnya adalah biar mereka keluarga tidak bosan dalam menikmati variasi makanan yang Anda sediakan, insya Allah hal yang baik. Kemudian yang kedua, jajan. Berkaitan dengan kandungan gizi. Berkaitan dengan kandungan gizi ya. Berkaitan dengan kandungan gizi, apakah
boleh kita membuat menu makanan menyesuaikan kandungan gizi. Sah-sah saja, ini hal yang mubah. Sehingga Anda makan berdasarkan selera, berdasarkan pertimbangan kesehatan, berdasarkan pertimbangan keinginan, semuanya boleh, hal yang mubah. Tapi tadi ada tanggung jawab yang harus diingat. Semua akan dihisap. Semua akan dihisap. Kemudian yang ketiga, tentang betulkah makanan asam itu bisa mengurangi kualitas hafalan. Saya nggak tahu. Intinya orang ketika menghafal, ya dia butuh nutrisi sebagaimana umumnya orang belajar. Maka dia bisa sediakan nutrisi yang bisa mendukung hafalannya, misalnya protein yang tinggi, dia makan telur atau makan ikan. Ya mungkin para dokter lebih paham akan hal ini. Tapi secara umum, kalaupun makan enak, cuman orangnya malas, ya sama saja. Ya. Yang lebih penting adalah Anda mau menghafal atau tidak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kondisinya seperti tadi, sampai jatuh tersungkur karena kelaparan, gemeteran badannya, tengkurap tersungkur, tengkurap dalam posisi badannya gemeteran. Dikiranya orang kerasukan. Meskipun demikian, hafalan beliau luar biasa. Hafal Quran, hafal sekian ribu hadis. Yang dimakan Abu Hurairah apa? Sama sebagaimana manusia pada umumnya di zaman itu. Jadi wallahu alam, kalau kaitannya dengan menu tertentu apakah bisa menghalangi hafalan, saya tidak tahu referensi tentang ini. Namun yang lebih penting adalah punya enggak semangat untuk menghafal. Kalau punya semangat untuk menghafal dan diwujudkan dalam kehidupan real untuk menghafal, itulah kunci utama. Wallahu alam. Nah, barakallahu fiik, insyaallah jelas dan bisa dipahami oleh yang bertanya dan juga kita semua. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Izin saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ini hadis sahih ataukah yang lain ketika ada satu kaidah tentang berhentilah makan sebelum kenyang. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan kita ketika sebuah kajian atau doroh secara offline, sementara panitia tidak menyediakan makanan, hanya snack saja, apakah bisa dianggap itu akan tidak baik mengundang jamaah tanpa memberikan makan? Terus sebaiknya seperti apa? Taib, berkaitan dengan berhentilah makan gimana? Sebelum kenyang. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Beliau ditanya tentang keabsahan hadis. Jadi ada sebuah riwayat. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Kami adalah sekelompok masyarakat yang tidak akan makan kecuali jika lapar, dan kalaupun makan kami berhenti sebelum kenyang. Lalu jawaban yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, hadis ini memang diriwayatkan dari sebagian sahabat yang bertugas sebagai utusan, namun sanadnya dhaif. Diriwayatkan bahwa para sahabat tersebut berkata dari Rasulullah SAW, kami adalah sekelompok orang yang tidak makan sampai merasakan lapar dan akan berhenti makan sebelum kenyang. Maksudnya yaitu bahwa kaum muslimin hemat dan sederhana. Kaum muslimin mereka sederhana ketika makan. Kemudian kata Syekh bin Baz, maknanya benar, namun sanadnya dhaif. Bisa diperiksa di Zadul Ma'ad dan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Sehingga wallahu alam dari keterangan beliau, kalimat ini bukan hadis jika statusnya sebagai hadis yang dhaif. Namun secara makna benar. Sehingga kekenyangan itu enggak baik. Maka kalau orang mengkonsumsi makanan tertentu, ya jangan terlalu kekenyangan. Manfaatnya adalah bahwa seseorang baru makan sebaiknya jika sudah lapar atau sudah membutuhkan. Nah, mungkin beberapa dokter paham tentang itu ya, bahwa perut kita tidak didesain untuk makan 3 kali sehari.
Kalau emang itu benar, penelitian itu, berarti benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW. Cukup orang itu makan 1-2 suap untuk menegakkan punggungnya, selesai. Agar kita diajarkan tidak terlalu kenyang untuk makan. Wallahu alam. Kemudian yang kedua tadi apa? Berkaitan dengan kajian offline atau daurah ketika misalnya disediakan snack saja atau makan, mana yang bagus? Berkaitan dengan kajian yang panitia tidak menyediakan snack atau makanan. Ya, memang seharusnya seperti itu. Saya masih ingat jadi kajian-kajian kami dulu ya. Perkembangan kegiatan Ahlus Sunnah, dakwah Ahlus Sunnah di Indonesia, atau yang saya lihat di Jogja ya, awal tahun 2000 ya, meskipun jumlahnya sudah banyak orangnya, tapi semuanya serba keterbatasan. Terbatas dari sisi kitab nggak punya, hanya fotokopi. Dulu kan banyak buku-buku fotokopi. Terus antar jemput ustadznya rata-rata pakai motor, kadang kehujanan. Kemudian nggak ada snack, jarang sekali kajian ada snack. Lalu kajiannya serius-serius, nyatat semuanya. Itu dulu. Mungkin jumlahnya sedikit, tidak lebih banyak daripada sekarang. Tapi saya kira kualitas belajarnya lebih dibandingkan yang sekarang. Sehingga sekarang kajian kalau nggak ada snack, orang nggak mau datang. Itu pun ketika ngaji nggak bawa apapun sebagai bekal untuk belajar, nggak bawa catatan, nggak bawa pulpen, alat tulis. Kemudian fasilitas ustadznya mewah, antar jemput mobil. Nanti sebelum mulai kajian sudah ada hidangan. Ustadz diminta untuk makan dulu, snack dulu, baru setelah itu mulai kajian. Dan kalau nggak lucu, nggak menarik, jamaahnya nggak betah untuk tinggal lama. Jadi seperti apa kualitasnya? Jauh antara dulu dan sekarang. Ya, meskipun saya juga bagian dari sekarang ya. Oleh karena itu, kalau Anda menjumpai kajian yang tanpa snack atau semua dengan penuh keterbatasan, suasana masjidnya panas, ya, sumuk, ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dulu. Dulu juga panas, sumuk, jarang masjid pakai AC dipakai kajian. Sehingga kita ngaji ya seadanya suasana, keringetan, keringetan, lapar ya lapar, ngaji lapar, nggak ada minum, ya sudah cari sendiri di luar. Begitu, maka tidak terlalu bergantung dengan fasilitas yang diberikan oleh panitia. Sekarang Masya Allah ya, kajian di hotel bayar mahal, penuh dengan permainan, dan belajarnya di sesi-sesi tertentu yang gak boleh panjang-panjang, maksimal 1 jam, sudah plus tanya jawab. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, atas jawabannya sangat jelas. Masih izin melanjutkan pertanyaan di kolom chat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita suka menyisihkan makanan yang kurang enak atau kondisinya kurang bagus untuk diri sendiri daripada untuk anak-anak atau bahkan untuk orang lain, apakah ini termasuk ibadah atau kita akan dapat pahala? Mohon sarannya. Apakah berpahala atau tidak? Ya, tergantung latar belakang dan niatnya. Kalau niatnya misalnya biar tidak membahayakan yang lain, insya Allah mudah-mudahan Anda dengan niat yang baik itu termasuk menjaga kebaikan untuk orang lain, terutama keluarga. Tapi kalau niatnya karena pelit kepada diri sendiri, ya itu mungkin beda lagi. Karena hal yang mubah, pada asalnya ini hal yang mubah. Hal yang mubah itu bisa bernilai ibadah atau tidak tergantung niat. Sementara Anda juga bisa misalnya sengaja saya memilih yang gak enak-enak karena seperti yang dilakukan oleh Umar, takut nanti akan menambah hisab atau takut akan mengurangi pahala amal. Sah-sah saja. Orang mungkin melakukan seperti itu.
Wallahu alam. Intinya mungkin saja Anda mendapatkan pahala jika tujuannya untuk warok terhadap dunia, atau yang kedua tujuannya adalah dalam rangka untuk melindungi keluarga biar mereka nggak dapat madorot. Kalaupun ini berbahaya, ya bahayanya kena saya, misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda yakin itu berbahaya, jangan dikonsumsi. Anda bisa jadikan pupuk atau dikasihkan binatang yang lebih kuat untuk mengkonsumsinya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, ini selanjutnya kami lanjutkan. Dan pertanyaan yang jadi fenomena ibu-ibu yang anaknya di pondok gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada Ustaz dimanapun berada. Amin. Walakum bimithlin. Ustaz, bagaimana jika kita para ibu sengaja menyiapkan makanan yang rada berlebihan untuk ananda yang pulang pondok terlihat kurus sekali dan kurang semangat dalam belajar? Apakah ini termasuk kesia-siaan ataukah bagaimana ya Ustaz? Ya, insya Allah tidak masalah kalau latar belakangnya Anda memandang anaknya kelihatan kurus, kok lemes, mungkin di pondok kurang selera makanannya, terus dikasih makanan enak biar nanti penggemukan dulu, perbaikan gizi ketika di rumah. Silahkan. Apalagi itu sebagai bentuk rasa sayang ibu kepada anaknya. Dan saya kira tujuannya mulia ya, agar anaknya nanti bisa belajar lebih maksimal. Nah, sehingga insya Allah tidak masalah. Jadi pembahasan tadi itu kan kita belajar zuhud. Ilmu itu untuk diri kita. Terus bagaimana cara kita menyikapi orang lain? Anda menyediakan yang terbaik untuk orang lain, silahkan. Karena infak yang terbaik adalah infak dalam bentuk harta yang paling kita cintai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sehingga ketika kita mencintai sesuatu lalu kita berikan kepada orang lain, itu nilainya yang paling besar. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Aman berarti. Aman insyaallah. Insyaallah. Nah, izin melanjutkan pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terkadang saya berbagi niat karena Allah, tapi saya takut karena terkadang Allah cepat sekali membalasnya. Saya takut istidroj. Ini gimana ya Ustaz? Demi Allah, Anda takut gak ada pahala di saat saya berbagi. Barakallahu. Anda berbagi niat karena Allah. Saat berbagi, Anda niatkan karena Allah. Tapi terkadang cepat sekali Allah kasih balasan. Ya kadang juga kita rasakan seperti itu ya. Tadi saya ngasih si A, tiba-tiba ada yang ngasih ke saya. Ya, selama ini bukan jadi tujuan Anda, mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan pahala. Karena ada sebagian orang yang sengaja kayak gitu. Ayo rajin sedekah biar kamu nanti ditolong oleh Allah dengan banyak pahala. Saya kira Anda tahu ya, siapa tokoh di Indonesia yang selalu ngasih motivasi seperti itu. Dan banyak para motivator-motivator bawah itu yang kayak gitu. Gak kayak gitulah ngajari orang untuk berinfak. Makanya Nabi SAW ketika ngajari orang untuk berinfak, menderma, beliau ingatkan akhirat. Fattaqun nar walau bisyikkit tamr. Takutlah kepada neraka walaupun dengan secuil kurma. Berapa harga secuil kurma? Mungkin gak ada nilainya. Tapi ketika itu diniatkan untuk sedekah, semangatnya adalah semangat untuk menyelamatkan diri di akhirat, bukan semangat untuk nyari balasan di dunia. Makanya kita sarankan, kita arahkan kalau Anda menderma, jaga niat saya, tujuannya adalah biar dapat pahala di akhirat. Kalaupun Allah kasih balasan lebih cepat di dunia, kok tiba-tiba ada orang ngasih duit ke saya, ada yang transfer sekian dan seterusnya misalnya. Hadza ajilu busyral mu'minin. Bisa jadi ini adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah dan bisa belajar untuk lebih sederhana dalam menikmati dunia. Kita berharap mudah-mudahan kenikmatan yang kita rasakan tidak mengurangi pahala kita dari amal yang telah kita kerjakan.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.